Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Horas, kita berjumpa untuk belajar Alkitab sambil merenung dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Sekalian jangan lupa untuk subscribe dan bagikan kepada teman di grup serta komen like. Tema kita kali ini, karena namaku, kalian akan dibenci dan dianiaya. Waduh, temanya ini kok mengerikan. Ya, ini memang kita ambil dari kitab suci, bacaan hari itu seperti ini. Ya, Yesus sendiri sudah mengalami ini ya, dianiaya, dibenci. Padahal yang dilakukan oleh Yesus kan sesuatu yang baik. Jangan mengira bahwa segala sesuatu yang kita lakukan baik lalu kita akan diterima dengan senang hati. Oh, ternyata tidak demikian. Jangan lupa itu. Nah, ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Tegas sekali Yesus pernah mengatakan seorang murid tidak melebihi gurunya. Ini gurunya mengalami penganiayaan yang mengerikan seperti ini. Ya, sebenarnya kita belum seberapa dibanding apa yang dialami oleh Yesus. Baik, saudara-saudariku, sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Nah, ini Yesus sudah langsung memperingatkan, kamu akan ditangkap, dianiaya. Inilah konsekuensi murid-murid Yesus. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Loh, rumah ibadat menjadi tempat untuk pengadilan. Kita akan diserahkan dan diserahkan ke penjara-penjara. Waduh, ini ditangkap, dianiaya, diadili, masuk penjara, dan kamu dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Apa sebabnya kita ditangkap, dianiaya, diserahkan, dihadapkan kepada penguasa? Apakah melakukan hal yang salah? Apakah melakukan perbuatan yang tidak baik? Ya, kalau orang melakukan hal-hal seperti itu, maklumlah ya, dia akan memang sudah selayaknya dan sepantasnya mengalami ini. Ya, tetapi kita lihat di sini, oleh karena namaku, itu artinya hanya karena kita ikut Kristus. Hanya menjadi murid Yesus mengalami ini semua. Ya, salib harus ditanggung, saudara-saudariku. Nah, apakah kita akan bertahan? Banyak orang yang kemudian rontok sebagai murid-murid Kristus. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita melihatnya berapa yang rontok. Jangankan kok sampai mengalami penganiayaan. Kesulitan sedikit saja berkaitan dengan aturan gereja, banyak yang mengundurkan diri. Ya, tetapi Yesus mengingatkan mereka yang mengalami ini semua, ini adalah kesempatan untuk bersaksi. Luar biasa ini yang dijaminkan oleh Yesus ini. Ini justru kesempatan untuk bersaksi, jangan takut. Ya, tapi siapa yang tidak takut mengalami hal-hal seperti ini? Ya, kita pun akan mengalami ketakutan. Yesus menyatakan, tetapkanlah di dalam hatimu. Ya, Yesus mengajak supaya teguh kalau ada hal-hal seperti itu terjadi. Apa yang menjadi alasan untuk tetap teguh dalam hati? Jangan memikirkan pembelaanmu. Yesus mengatakan, aku sendiri yang akan memberikan kata-kata hikmat. Loh, jadi ternyata Yesus sendiri loh yang akan menjawab ini. Ya, nanti berikan kepada kita sebagai jawaban menghadapi hal-hal seperti itu. Itulah kesaksian dan itulah jaminan dari Yesus yang akan
kita terima. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu. Ya, kalau tadi dikatakan diserahkan, dipenjara, dibenci, dianiaya, kita membayangkan itu yang akan melakukan orang lain. Nah, ternyata Yesus memperingatkan yang paling menyedihkan, yang paling sulit untuk diterima akal, diserahkan juga oleh orang tua, ya bahkan orang tuamu, saudara-saudaramu. Nah, pernah nggak saudara-saudari yang hanya karena ikut Kristus atau memberi kesaksian yang benar, ya, orang tua marah-marah, saudara kita ngamuk-ngamuk, keluarga, kaum keluarga mengusir kita, ya, dikucilkan. Sahabat-sahabat kita begitu tahu bahwa kita pengikut Kristus, lalu menyingkiri kita, tidak mau lagi bersahabat dengan kita, ya, meskipun uang dari kita tetap dia terima, duitnya mau, orangnya tidak mau. Ini yang juga mengerikan, beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan ini sudah terjadi, saudara-saudari. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk tetap teguh, ya, tetap waspada, jangan takut. Ya, kamu memang akan dibenci seperti itu. Tetapi sejak awal Yesus mengingatkan, mengapa demikian? Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kalau hal-hal seperti itu nantinya terjadi, kita sebagai murid-muridnya sudah siap dan tidak kaget lagi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi dikatakan, kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Nah, ternyata sekarang semua orang itu siapa? Orang-orang yang jauh, ya, akan membenci kita yang tidak kita kenal. Ya, tetapi tadi juga disebut karena ini semua orang, termasuk di dalamnya saudara kita sendiri, mungkin orang tua kita, mungkin sahabat-sahabat kita. Tetapi Yesus mengingatkan, tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Nah, ini saudara-saudari, ada jaminan kehidupan. Ini yang menjadi kekuatan kita ikut Yesus. Ada jaminan kehidupan, kebahagiaan kekal, kebahagiaan surgawi, ya, sehingga kita tidak perlu merasa takut, ya. Biarlah mereka yang mendambakan surga-surga palsu itu mungkin akan membenci kita, tetapi Yesus, di dalam Yesus ada damai sejahtera, di dalam Dia ada keselamatan, karena Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, saudara-saudari, selamat untuk merenungkan. Apabila saudara-saudari di dalam kehidupan sehari-hari mengalami salib yang seperti itu, panggul saja. Apabila saudara-saudari mengalami hal-hal seperti itu atau tidak sampai hal seperti itu, tetapi harus memanggul salib kehidupan, nikmati saja. Salib yang diberikan oleh Yesus enak, karena itulah salib keselamatan. Tuhan Yesus memberkati, berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman di grup dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.